Kabar mengejutkan, Dimas kabur dari penjara. Wah, ini repot ini. Apa sih yang menyebabkan Dimas kabur dari penjara? Nanti akan kita bahas ya para pemirsa. Arsy dan Raja lagi nemuin momen yang sangat gemes banget. Dimana saat ini Arsy lagi nyidam yang aneh. Bukan tentang kemewahan, melainkan Arsy saat ini pengen naik odong-odong bersama suaminya. Aduh, unyu banget ya. Semuanya akan kita bahas di alur cerita dari Tyler Drama Series Amka di episode yang ke-79. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian. Dan seperti biasa buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Oke, seperti biasa kita akan membahas alur cerita dari Tyler Drama Series Amka di episode yang ke-79 para pemirsa. Lagi-lagi si Dimas nih ya, sekarang ini lagi bikin heboh. Kenapa? Dia kabur dari penjara dan arahnya kendaraan yang dinaikannya itu sampai dibikin kecelakaan. Wah, meledak lagi di jalan. Gila, nekat banget sih psikopat yang satu ini. Apa sih yang menyebabkan Dimas bisa melakukan hal seperti ini? Oke, ceritanya ini bermulai dari sebuah kesaksian sih sebetulnya. Ketika dia membuka suara dan bersaksi dan membeberkan mungkin atas semua kejahatan Ranikor yang pada saat itu dilakukan oleh si Rani yang melibatkan dirinya, yang sebetulnya biang utamanya adalah si Ranikor. Nah, ketika semua itu dilakukan para pemirsa, dia mendapatkan sebuah keringanan hukum dari pihak kepolisian. Bukan cuma Dimas pada saat itu. Jack juga yang saat ini sudah menjadi pelaku atau tersangka utama dari kasus penculikan Dias yang akhirnya melebar juga kemana-mana ya. Dia juga mau memberikan suara atau memberikan keterangan, kesaksian terhadap kejahatan Rani, maka Jack juga mendapatkan keringanan hukuman. Nah, selain Dimas, ternyata Jack juga mendapatkan keringanan hukuman para pemirsa. Wah, tetapi bukan itu sebetulnya yang diinginkan Dimas para pemirsa. Kenapa? Hal yang paling terpenting yang ingin didapatkan oleh Dimas adalah sebuah permintaan maaf dari sosok Arsy yang saat ini kita tahu semua Arsy adalah satu-satunya sahabat yang dianggap oleh Dimas adalah sahabat setia. Dan juga Dimas ini jatuh cinta kepada sosok Arsy tersebut. Jadi apapun caranya dia tuh pengen banget mendapatkan perhatian dari Arsy. Nah, harapannya ketika dia sudah membuka suara pada saat itu, si Dimas ini mencoba mempertanyakan kepada si Arsy teman-teman. Karena kebetulan sekali ketika semuanya sudah diungkap sama si Dimas, Arsy ini ingin berbicara kepada Dimas secara pribadi. Walaupun pada saat itu tetap didampingi suaminya. Ternyata ungkapan Arsy adalah satu, dia ingin berterima kasih kepada Dimas pada saat itu. Dimas pun langsung tersenyum para pemirsa. Kenapa? Karena memang inilah yang diinginkan Dimas pada saat itu. Bukan keringanan hukum dari pihak kepolisian, melainkan adalah sebuah rasa simpatik dari Arsy yang selama ini selalu dipuja-puja oleh dirinya. Tetapi ada satu hal yang membuat Dimas pada saat itu sakit hati. Ketika dia menyatakan, Arsy, kalau begitu masihkah kamu menganggap saya sebagai sahabat terbaik kamu, Arsy? Lalu dengan nada yang sangat tidak mengenakan, Arsy menjawab dengan kata-kata yang di luar ekspektasi Dimas pada saat itu. Saya akan memaafkan kamu untuk secara sahabat. Dan saya juga akan menganggap kamu seperti sahabat. Tapi bukan Dimas yang sekarang, melainkan Dimas yang dulu. Karena sahabat yang benar adalah sahabat yang mau membela, bukan malah merusak persahabatannya, apalagi ikut-ikutan merusak kebahagiaan dari sahabatnya. Dengan kata-kata itu para pemirsa, otomatis Dimas pun langsung emosi. Karena hal ini yang membuat dia semakin sakit hati. Akhirnya pihak polisi langsung membawanya ke dalam jeruji atau masuk ke kamar selnya. Tiba-tiba dia punya niatan busuk, yaitu dia ingin kabur dari penjara. Kenapa? Karena niat baiknya yang mencoba untuk membongkar semua kejahatan Rani ternyata di luar ekspektasi. Dia tetap saja membenci Dimas untuk saat ini. Ternyata ini penyebabnya pemirsa. Dia sakit hati yang kesekian kalinya oleh Arsy. Dan dia beranggapan bahwa apa yang diungkapkan oleh Arsy pada saat itu adalah karena berkat suaminya si Raja tersebut. Jadi wajar dia tuh pengen membalaskan dendam kepada si Raja para pemirsa. Ini sih repot ya menurut gue. Tapi nggak usah khawatir. Karena bagaimanapun juga saat ini Arsy dan Raja sudah bahagia. Oke. Tetapi cerita ini belum selesai.
ketika dia sudah masuk penjara, tiba-tiba dia punya ide ingin kabur dari penjara bersama si gengnya atau pesuruhnya, yaitu si Jack, para pemirsa. Dan secara kebetulan pada saat itu Dimas dan Jack mendapatkan informasi bahwa dia akan dipindahkan tahanannya di tempat yang mungkin lebih lama mereka di penjara. Dan akhirnya para pemirsa, ketika mereka akan dipindahkan ke suatu tempat yang berbeda atau ke penjara lain, tiba-tiba rencana busuk Dimas itu pun dilakukan. Wah. Dia mencoba melepaskan borgolnya, kemudian dia mencoba untuk melarikan diri. Karena pada saat itu mereka sedang dikawal oleh beberapa polisi di dalam mobil tahanan tersebut, tiba-tiba perkelahian pun terjadi. Sampai akhirnya pada saat itu mobil ini mengalami kecelakaan dan terjadilah sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Dan ternyata teman-teman, di balik kecelakaan tersebut Dimas punya rencana lain. Pada saat itu dia sengaja memakaikan baju tahanannya kepada anggota kepolisian yang mengawal dirinya. Yang secara otomatis ketika ada tim forensik datang atau tim polisi yang datang mencoba melihat TKP di mana terjadinya kecelakaan tersebut, akhirnya mungkin pada saat itu polisi berpikir bahwa semua orang yang ada di dalam mobil tersebut semuanya meninggal termasuk Dimas. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dimas justru melarikan diri bersama sahabatnya, yaitu si Jack. Saat ini Dimas bagaikan hantu yang sama sekali tidak punya identitas. Karena pihak kepolisian sudah menyatakan Dimas saat ini sudah meninggal. Walaupun Dimas saat ini masih hidup dan pelayaban kemanapun, dan mungkin dia punya misi yang lebih berbahaya, yaitu dia ingin membalaskan dendam terhadap raja. Tetapi saat ini raja sedang bahagia. Itu tidak penting, karena bagaimanapun juga kejahatan akan sirna pada waktunya. Betul sih? Dan ngomongin soal kebahagiaan nih para pemirsa, si raja ini lagi nyenengin istrinya. Kenapa? Karena pada saat ini istrinya ini lagi ngidam sesuatu yang sangat aneh. Secara raja ini kan kehidupannya ya dikelilingi dengan harta yang berlimpah, kaya raya, ya kan? Pengusaha juga, perusahaannya di mana-mana. Secara kalau bicara soal money cuan-cuan, mereka nggak begitu kekurangan. Tetapi sosok Arsy, istrinya yang tercinta ini punya nyidam yang aneh banget. Dia pengen naik odong-odong. Seru banget sih. Nggak tanggung-tanggung naik odong-odongnya sih, kalau cuma di komplek doang, di perumahan-perumahan kayak gitu sih masih maklum lah. Dia pengen naik odong-odongnya keliling Jakarta, para pemirsa. Pokoknya dalam segala hal, dia mau menuruti semua keinginan istrinya. Mau nyidam apa kek pada saat itu, pokoknya raja ingin mewujudkan semua keinginan rasa nyidam dari istrinya tersebut. Dan secara otomatis pada saat itu, akhirnya raja sengaja menginstruksikan kepada supirnya agar mencari odong-odong yang bisa disewakan, agar nantinya dia bisa menaiki odong-odong, kemudian dia bisa berkeliling di kota Jakarta. Wah! Oke guys, dan mungkin hanya itu alur cerita dari trailer drama series Angka, dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menghibur kalian, dan ini akan tayang nanti malam. Saya nggak tahu nih akan tayang duluan sinetronnya atau tayang video saya duluan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.